Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar jangan mudah mempercayai berita atau informasi hoaks yang beredar baik di media sosial maupun yang beredar langsung di masyarakat. Saya juga mengharapkan kepada dinas-dinas terkait untuk dampingi mereka dan membuatkan program bagi UMKM secara khusus supaya mereka bisa berkembang. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tanganapade. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua DPRD dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bau-Bau menyampaikan imbauan kolektif kepada seluruh warga untuk berperan aktif dalam memelihara stabilitas lingkungan sosial dan menangkal hoaks. Buka Festival Kuliner UMKM 2025, Wali Kota Bau-Bau harap UMKM dapat berkembang dan meningkatkan kualitas produk. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, Kamis 16 Oktober 2025 bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali informasi Kepton pagi ini, pendengar, kita mulai dari Ketua DPRD dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bau-Bau yang menyampaikan imbauan kolektif kepada seluruh warga untuk berperan aktif dalam memelihara stabilitas lingkungan sosial juga menangkal hoaks. Informasi terkait hal itu dilaporkan Afriansyah. Menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar jangan mudah mempercayai berita atau informasi hoaks yang beredar baik di media sosial maupun yang beredar langsung di masyarakat. Guna mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas yang damai dan kondusif, Ketua DPRD dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bau-Bau menyampaikan imbauan kolektif kepada seluruh warga. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri secara resmi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara stabilitas lingkungan sosial. Ia secara khusus menyoroti ancaman disinformasi dan berita bohong. Saya Ardin Jufri ST, Ketua DPRD Kota Bau-Bau, menghimbau masyarakat Kota Bau-Bau agar jangan mudah mempercayai berita atau informasi hoaks yang beredar baik di media sosial maupun yang beredar langsung di masyarakat. Ardin Jufri juga menekankan pentingnya menahan diri dari segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu terjadinya perkelahian atau konflik antar kelompok pemuda. Apabila terjadi insiden perkelahian, segera dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum. Senada dengan Ketua DPRD, Ketua FKUB Kota Bau-Bau, Kiai Haji Abdul Rashid Sabirin turut menyampaikan ajakan serupa. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di Kota Bau-Bau. Saya Kiai Haji Abdul Rashid Sabirin, LSMA, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bau-Bau, mengajak seluruh masyarakat Kota Bau-Bau untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas yang damai dan kondusif. Kiai Haji Abdul Rashid Sabirin juga menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya yang beredar di media sosial maupun yang beredar secara langsung. Ia juga meminta agar warga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memicu perkelahian kelompok pemuda. Ajakan kolaboratif dari dua tokoh penting di Kota Bau-Bau ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga ketenangan kota, sekaligus menjadi benteng pertahanan informasi dari maraknya penyebaran hoaks yang dapat mengganggu persatuan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Buka Festival Kuliner UMKM 2025, Wali Kota Bau-Bau harap UMKM dapat berkembang dan meningkatkan kualitas produk. Wali Kota juga menekankan OPD terkait mengoptimalkan peran pendampingan sehingga UMKM Bau-Bau berdaya saing. Informasi terkait hal itu dilaporkan Waode Nurliani.
Festival Kuliner UMKM 2025 yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom resmi dimulai Selasa 14 Oktober petang. Sebanyak 140 pelaku UMKM ikut ambil bagian dalam Festival UMKM 2025. Mereka terdiri dari 93 peserta bidang makanan, 23 minuman, dan 12 pengrajin. Agenda tahunan pemerintah Kota Bau-Bau ini akan berlangsung selama 4 hari, mulai 14 hingga 17 Oktober 2025, terpusat di kawasan Kota Mara. Ratusan pelaku UMKM tampak antusias menata dan menjajakan berbagai produk makanan, minuman hingga kerajinan khas yang mengelilingi lapangan Kota Mara. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, saat ini jumlah pelaku UMKM Kota Bau-Bau mencapai 24.514 unit usaha yang mampu menyerap 43.778 tenaga kerja atau sekitar 54,24% dari total tenaga kerja terserap pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 99,24% merupakan usaha mikro. Menurut Wali Kota, peran UMKM sangat besar dalam mendorong perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti kualitas produk, penguasaan teknologi, pangsa pasar, serta akses permodalan. Untuk itu, ia menitip pesan kepada seluruh dinas terkait, salah satunya Dinas Koperasi, untuk memberikan pendampingan optimal kepada seluruh UMKM di Bau-Bau agar bisa berkembang. Saya juga mengharapkan kepada dinas-dinas terkait, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Perdagangan untuk mendampingi mereka dan membuatkan program bagi UMKM secara khusus supaya mereka bisa berkembang. Jangan lagi mereka hidup tertatih-tatih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini saya titip pesan sangat-sangat untuk bisa dijalankan ini. Menanggapi itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bau-Bau Aliman mengatakan, atensi Wali Kota kepada OPD merupakan hal positif. Ia menegaskan kontribusi UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi konteks penanganan daerah rawan pangan atau PDRP di sektor UMKM menyumbang hingga 38%. Saya kira itu masukan yang sangat positif karena kita tahu bahwa UMKM Bau-Bau ini kan mempunyai peranan yang penting ya. Tadi Pak Wali sudah menyebutkan bahwa tenaga kerja yang terserap pada sekitar 54. Ya. Dari PDRB-nya juga UMKM itu kan ada sekitar 38% dari PDRB. Nah, sehingga memang ya kalau kita ingin membesarkan ekonomi Bau-Bau, memang harus kita perhatikan UMKM. Ya. Aliman menambahkan bahwa dukungan dari kepala daerah terhadap OPD menjadi motivasi tersendiri untuk terus mendorong program-program pemberdayaan dan penguatan UMKM di berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, laporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, ritual adat Tuturanggiana Batu Wampone, masyarakat Kelurahan Kaubula, Kota Bau-Bau diharapkan terus lestari sebagai wujud pelestarian tradisi adat dan budaya. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Menjaga nilai-nilai, mempertahankan nilai-nilai, mewariskan nilai-nilai. Masyarakat Kelurahan Kaubula, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau kembali menggelar ritual adat Tuturanggiana Batu Wampone yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kota Bau-Bau dan Hari Jadi ke-484 sebagai daerah otonom tahun 2025. Situs Batu Wampone berawal dari perjalanan 3 orang kesatria dari Tanah Buton yang pergi melalang buana menuntut ilmu di negeri orang demi untuk mencapai tingkatan ilmu ma'rifat. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Ade Hamsina Bolu, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kaubula yang terus menjaga dan melestarikan tradisi adat. Sebab kegiatan seperti ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi langkah nyata mewariskan, menjaga, dan memelihara adat istiadat di Kota Bau-Bau, khususnya di wilayah eks Kesultanan Buton. Bapak Ibu, kembali kepada misi Kota Bau-Bau, saya selalu kembali ke sana. Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Dalam kata terakhir bermartabat, terkandung di dalamnya adalah manusia Bau-Bau yang senantiasa menjaga nilai-nilai, mempertahankan nilai-nilai, mewariskan nilai-nilai. Nilai-nilai sih tentu nilai-nilai baik, apakah itu nilai-nilai agama, termasuk juga di dalamnya nilai-nilai budaya, nilai adat istiadat yang sudah tentu bernilai positif
Ia menegaskan pelaksanaan kegiatan adat di berbagai kelurahan turut memperkaya dan meramaikan peringatan HUT Kota Bau-Bau. Pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah kelurahan dan kecamatan atas kontribusinya dalam menjaga tradisi lokal. Lebih lanjut, Hamsina mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam melestarikan budaya daerah. Nilai-nilai yang diwariskan leluhur harus dijaga dan diteruskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, besar harapan saya kepada generasi muda, khususnya di Kaubula dan Bau-Bau pada umumnya, untuk juga mari kita sama-sama memelihara budaya dan adat istiadat kita untuk meneruskan, mewariskan hal-hal baik tersebut untuk kita sendiri kita jalani dan untuk anak cucu kita. Prosesi ritual Tuturangiana Batu Wampone diawali dengan doa bersama di situs Batu Wampone yang berada di Tanjung Kelurahan Kaubula, tidak jauh dari Rumah Susun atau Rusun Kota Mara. Selanjutnya prosesi berpindah ke Permandian Tanjung Kaubula, pesisir Kota Mara untuk dilakukan prosesi Polanto atau pelarungan perahu kecil bermuatan makanan. Prosesi yang bermakna ungkapan rasa syukur dan tolak bala. Acara pun ditutup dengan makan bersama. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Informasi terakhir, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN dan pekerja rentan di lingkup pemerintah Kabupaten Buton. Penandatanganan berlangsung di Anjungan Kantor Bupati Buton, Pasarwajo. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Buton dalam memberikan perlindungan dan kepastian jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja, khususnya pegawai non-ASN serta pekerja rentan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Gatot Prabowo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengundang Bupati Buton pada kegiatan Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ, bersama Kejaksaan dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara. Capaian UCJ Kabupaten Buton telah mencapai 94,98%, angka yang sangat membanggakan dan menunjukkan komitmen kuat Pemkab Buton dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan hari ini merupakan wujud nyata perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap tenaga kerja, khususnya non-ASN dan pekerja rentan. Atas nama BPJS Ketenagakerjaan, Gatot juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Buton dan seluruh jajaran atas dukungan luar biasa terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua DPRD dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bau-Bau menyampaikan imbauan kolektif kepada seluruh warga untuk berperan aktif dalam memelihara stabilitas lingkungan sosial dan menangkal hoaks. Buka Festival Kuliner UMKM 2025, Wali Kota Bau-Bau harap UMKM dapat berkembang dan meningkatkan kualitas produk. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.